Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras, tetap semangat dan jaga persatuan. Ketua Umum PS ini, Bro Kaisang, langsung kena mental loh saat foto bareng Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono 10. Sultan berpose ngapurancang. Nih, ngapurancang tuh begini nih. Tetapi jarinya menunjukkan simbol angka 3. Oh begini berarti ya. Seakan-akan dimaknai siapapun bisa dipengaruhi bapaknya Kaisang. Tapi tidak dengan beliau. Banyaknya pengarahan dan pengaruh kepala negara ke berbagai pihak bisa jadi membuat Sri Sultan gerah dengan proses demokrasi Indonesia. Kaisang pasti nggak nyangka sama sekali kalau foto yang diunggah dalam halaman Instagramnya ternyata menampar mukanya sendiri. Niat hati sowan Gubernur DKI ini, yang juga Raja Kasultanan Yogyakarta. Bisa jadi, bisa menambah elektoral, hasilnya malah justru sebaliknya. Bisa jadi ya, simbol 3 jari tangan Sultan sebagai pesan pada ayah Kaisang untuk tidak merusak bangunan demokrasi di mana Sri Sultan jadi bagian penting di dalamnya. Jangan dikira Raja DIY tidak ikut mengawal, menjaga atau merawat demokrasi Indonesia. Bukan sekarang saja beliau turut berkontribusi kepada demokrasi, melainkan sudah lama. Kita bisa buka catatan sejarah penting pada tahun 98. Dengan dikeluarkannya deklarasi Ciganjur bersama Pak Amin Rais, Bu Megawati, dan Gus Dur almarhum, 4 tokoh itu turut berkontribusi pada perlawanan menurunkan Soeharto. Sri Sultan seakan memberi pesan, jangan merusak demokrasi yang sudah diperjuangkan tokoh pendahulu. Jadi jangan merasa yang ada sekarang ini hanya Jokowi yang berkontribusi. Bro Kaisang, jangan jumawa. Jangan merasa hanya bapakmu loh yang peduli kepada negara ini. Sedangkan yang lainnya cuma nunut mulyo, melu mukti gitu ya. Ikut menikmati saja. Oh enggak. Jadi manfaatkan tahun politik. Itu boleh. Yang enggak boleh itu mengacak-acak negara. Merusak demokrasi. Menggunakan kekuasaan. Untuk tindakan yang melanggar konstitusi. Nih. Dikira Sri Sultan enggak paham itu semua. Hanya mau dimanfaatkan dengan dalih silaturahmi. Antum keliru Kaisang. Beliau itu mengamati dan akan selalu setia kepada rakyatnya. Siapapun yang berniat merusak demokrasi Indonesia pasti akan disentilnya. Coba saja usai gonjang-ganjing putusan MK. Apakah Presiden masih punya mental bertemu Sultan? Apa Jokowi punya daya bersua dengan Raja Ngayogyakarta itu? Kita lihat ya, kita lihat. Hingga akhir masa jabatan Presiden, tidak akan ada lagi loh pertemuan Presiden Jokowi dengan Sri Sultan. Oh iya, datangnya Bro Kaisang mungkin untuk menghapus luka yang dibuat PSI pada Raja atau Jogja pada umumnya. Nah, tentu masih banyak yang ingat kan? Belum lama salah satu petinggi PSI, lebih pasnya ya Pak Ade Armando itu, pernah merendahkan dan membuat ketersinggungan rakyat Jogja. Gara-garanya apa? Dia menyebut bila ada yang nuduh-nuduh Pak Jokowi melakukan politik dinasti, harusnya pemerintahan di Jogja juga dikritik. Nih karuan nih. Pernyataan itu loh bikin gaduh. Dan rakyat Jogja memprotes PSI. Posisi gubernur dijabat Sri Sultan itu ya karena konstitusi. Ada sejarahnya bahwa kerajaan Jogja itu ikut bertempur melawan penjajah. Gubernur Jogja harus Raja Jogja. Bentuk pengakuan atas kontribusi dan dedikasi yang diberikan. Nih, meski di Indonesia tuh banyak kerajaan, hanya Jogja lah yang memperoleh keistimewaan itu. Dan ini lucunya nih, jadi mainan politik Ade Armando. Kalau toh pun di iklan televisi disebut PSI, Partai Jokowi. Tidak kemudian Bro Kaisang dan kader-kadernya bebas bicara yang merendahkan atau melecehkan, apalagi tuna adab. Bro Kaisang, Indonesia ini bukan negara bapakmu toh, bukan negara nenek moyangmu toh.
Meski bapakmu presiden, bisa mengubah-ubah konstitusi. Bisa jadi bagi Sri Sultan tindakan itu bentuk pengkhianatan, penghinaan, dan merendahkan martabat rakyat Indonesia. Mungkin Sri Sultan terkejut juga loh. Sudah tahu jadi rasan-rasan rakyat. Lah kok mau sowan ke beliau? Menolak anak presiden itu bukan akhlak Raja Jogja. Dan justru ajang pertemuan harus jadi alat mengirim pesan ke rakyat Indonesia. Bahwa beliau tetap bersama rakyat. Tidak ada di barisannya penguasa. Justru tersematnya 3 jari. Sri Sultan semacam pesan perlawanan harus terus kita gelorakan. Kita kobarkan melawan penguasa yang lupa daratan. Bisa jadi mereka berniat mendapat suara dari rakyat Jogja. Namun dengan kejadian omongan Ade Armando dan jari Sri Sultan, Bro Kaisang mesti mengubur dalam-dalam harapan itu. Dan jika pesan ini melebar, menyebar, makin meluas ke Nusantara, bisa jadi muncul gerakan tolak PSI di berbagai wilayah. Jangan salahkan Sultan. Tidak perlu nyari kambing hitam. Tidak usah mengkambing hitamkan orang lain. Introspeksi saja. Atau sampaikan ke bapakmu. Bila polanya bikin malu rakyat Indonesia. Semua dimulai dari keinginan terusnya kekuasaan. Tanpa tahu batasan. Segala sesuatu nih. Ada mulai dan ada akhir. Jangan dikira apa yang dilakukan presiden itu tidak melukai rakyat. Merusak tatanan kehidupan bernegara. Tapi termasuk menghancurkan masa depan bangsa. Yang lebih penting nih sekarang untuk Kaisang lakukan. Katakan kepada bapakmu maksudnya ini, akhiri saja melanggengkan kekuasaan itu. Cepat atau lambat semua akan berakhir. Tidak ada di dunia ini yang abadi, nggak ada. Keserakahan maupun kerakusan justru berbalik jadi catatan buruk pada masa baik Jokowi yang sudah ditorehkan dalam 20 tahun terakhir ini. Tidakkah semua orang ingin dikenang kebaikannya? Apalagi bagi seorang penguasa. Pasti ingin dikenal dengan tinta emas mau bagaimanapun. Kaisang tidak bisa melepaskan diri dari Jogja. Sebab keluarga istrinya adalah orang Jogja. Memang sih sebagai orang kaya dia bisa pindah kemanapun, kapanpun, hanya saja sebagai bagian keluarga presiden tentu mudah dikenal rakyat dan diingat semua yang telah diperbuatnya. Pentingnya juga kita menyaksikan mengapa Sri Sultan lebih condong ke kandidat nomor 3. Ini bukan hanya karena Pak Ganjar dan Prof Mahfud punya prinsip, punya visi, punya integritas, tapi juga keduanya menjadi simbol lambang perjuangan menolak penguasa yang berlaku sewenang-wenang. Ini bukan negara kerajaan. Jadi kekuasaan tidak diwariskan. Pak Ganjar dan Prof Mahfud berjuang melanjutkan apa yang sudah diletakkan Presiden Jokowi. Bagaimana? Bagaimana Indonesia mau jadi negara maju? Bila memilih pemimpin saja harus diarah-arahkan. Semuanya dikondisikan. Seolah-olah rakyat itu bodoh. Tidak mampu memilih pemimpin yang baik. Demokrasi Indonesia sudah sangat maju dan cerdas dalam berpolitik. Tanpa pengaruh kekuasaan, dukungan Pak Ganjar dan Prof Mahfud sudah dibendung. Susah untuk dibendung. Nah, itulah yang membuat Pak Jokowi takut, khawatir. Gibran tidak bisa meraih simpati rakyat. Karena memang pengalaman dan kemampuannya masih belum banyak. Tanpa campur tangan bapaknya. Orang tidak akan berbondong-bondong, beramai-ramai, berduyun-duyun, gembruduk maksudnya gitu kan, untuk mendukungnya. Jangankan dukungan rakyat, siapa sih yang kenal kawan karib Gibran? Kita tidak pernah melihat kebersamaan Gibran dengan orang-orang tertentu. Sebab dia memang sejatinya susah bergaul. Nah itu, demikian Opini Umben kali ini. Salam seger waras, tetap semangat dan jaga persatuan. Sampai jumpa.